Kita di sini kan banyak kita memegang teguh ya agama, adat, budaya ya, tetapi kok tinggi gitu loh ya angka bunuh dirinya. Bisa menjadi masukan bagi pemerintah di Bali ya, karena bagaimanapun ini situasinya sudah masuk darurat ya. Dan ini tidak mahal. Ya kan, kalau kita baca ya dari media latar belakang bunuh diri itu beberapa pinjol. Ya Bali masuk 10 besar. Apalagi kalau kombinasi gitu. Jadi untuk judi pakai pinjaman. Wah kacau. Otak orang yang kecanduan narkoba sama otak orang kecanduan judi online itu ya sama, serupa. Ya, ndak ada setiap orang itu yang selalu sehat mental seumur hidupnya. Kita pasti ada aja lah, ya kan? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali. Kita tahu sekarang angka bunuh diri di Bali menjadi tertinggi di nasional. Bahkan ini sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Dan untuk 2003-2004 berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Indonesia Polri, kasus bunuh diri di Bali mencapai 3,07 atau ada 135 kasus bunuh diri di Bali yang dilaporkan ke kepolisian. Dan di 2025 ini, di awal-awal tahun ini juga sudah banyak kasus bunuh diri di Bali. Bahkan di bulan April ini saja sudah berapa kali dan secara beruntun terjadi di Bali. Tentu ini sangat miris sekali, di mana Bali dikenal sebagai pulau surga, pulau dewata, tapi ternyata kasus bunuh diri menjadi tertinggi di Indonesia. Nah, untuk membahas ini telah hadir Dr. I Gusti Rai Putrawiguna SPKJ, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Cabang Denpasar. Kenapa dokter? Kabarnya mantap jiwa. Mantap jiwa, harus selalu mantap jiwa. Rahayu nih Ki, dan suksemu ampun meluangkan waktunya hadir di acara ini. Tentu kita berharap di acara ini, di pembicaraan kita nanti bisa mengedukasi masyarakat ya. Yang penting adalah bagaimana bisa mencegah terjadinya kembali kasus-kasus bunuh diri di Bali ini. Nah dokter, sebelum kita membahas masalah lebih jauh, masalah fenomena bunuh diri di Bali ini, mungkin dokter bisa cerita dulu sedikit pengalaman sebagai psikiater, kemudian mendirikan klinik kesehatan jiwa maupun juga di kegiatan sosial terkait klinik kesehatan mental ini. Iya, saya lulusan Udayana ya, S1 dan psikiaternya ya. Itu 12 tahun yang lalu ya. 12 tahun yang lalu saya kemudian dinas di rumah sakit ya umum daerah Wangaye, Kota Denpasar. Kemudian juga ada di klinik Sudirman Medical Center dan ya kita belum punya juga ya. Ketika pandemi kita merasakan banyak warga asing yang kemudian ya mengalami gangguan ya, bunuh diri juga saat itu. Kemudian juga ada kecanduan ya. Belum punya kita fasilitas ya yang cukup baik, memadai untuk kelas mereka, sehingga kami kemudian berkumpul, ada 19 psikiater, kami membuat Bali Mental Health Clinic. Jadi ada rawat inap, ada detox, ada rawat jalan, rehabilitasi. Saat ini ya kami harapkan bisa membantu masyarakat, gitu. Walaupun belum kerjasama dengan BPJS. Termasuk juga mendirikan rumah berdaya Denpasar ya. Ya, saya dan keluarga ya, keluarga penyintas skizofrenia ya, jadi gangguan jiwa berat yang sering disalahartikan sebagai gila itu namanya skizofrenia. Nah, beberapa keluarga dan beberapa penyintas yang juga kita tangani, akhirnya kita berniat untuk membuat rumah pemberdayaan. Karena mereka selain butuh obat ya, juga butuh aktivitas, keterampilan sehingga tidak menjadi kumat ya. Sehingga akhirnya difasilitasi oleh pemerintah Kota Denpasar waktu itu, menjadilah rumah berdaya. Sekarang menjadi
program dinas sosial ya Dinas Kota sosial, Denpasar. Jadi pengalamannya sudah cukup lama nih Ki, menangani masalah mental. Nah, Dok, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sekarang ini kan fenomena ya, kasus bunuh diri di Bali ini ya kita sebut ulah pati biasanya kan di Bali. Itu ternyata setiap tahun hampir stagnan ya. Stagnannya tinggi gitu. Ya. Bahkan tertinggi di secara Artinya nasional. belum ada penurunan yang signifikan. Nah, menurut dokter secara umum fenomena ini terjadi seperti apa melihat ini? Ya, sebenarnya selain sebagai psikiater, saya orang Bali kan juga memprihatinkan buat kita. Ya, kalau dulu ada istilah populer healing ke Bali, sekarang mungkin orang harus mempertanyakan ya bahwa tadi disebut datanya kita nomor 1 dan itu hampir 2 kali lipat dari yang peringkat 2 loh. Yogyakarta itu 1,6. Yogyakarta 1,6. Nah, kita 3,07. Hampir 2 kali lipatnya. Jadi kalau dibandingkan rata-rata nasional, kita tuh 5 kali lebih tinggi. Jadi kolega-kolega saya yang bukan orang Bali, dia bisa aja bikin joke yang tidak lucu bahwa kalau kamu pengen ya meningkatkan resiko dirimu untuk bunuh diri 5 kali, tinggal pindah saja ke Bali. Sementara ya kita di sini kan banyak kita memegang teguh ya agama, adat, budaya ya, tetapi kok tinggi gitu loh ya angka bunuh dirinya, dan itu nyata. Itu baru angka complete suicide atau suicide, kita nggak menyebutnya suicide yang berhasil tapi artinya yang kemudian betul menjadi meninggal karena bunuh diri. Itu laporan polisi loh. Kan ada juga kemungkinan yang tidak terlaporkan, misalnya menabrakkan diri jadi sebagai kecelakaan dan sebagainya ya. Dan itu memang ada penelitiannya di salah satu akademisi yang pernah meneliti di Indonesia bahwa diperkirakan angka ya yang sesungguhnya itu bisa berkali-kali lipat dari angka yang sudah dilaporkan sekarang. Gitu. Ya, secara kita lihat juga dari sisi agama sebenarnya kan jelas di sana disebutin oleh PHDI maupun Sulinggi tokoh agama bahwa ancamannya sampai 60 tahun. Berkeliaran rohnya, tapi itu juga tidak mempengaruhi pelaku-pelaku. Ya, semua agama sebetulnya kan tidak ada yang memperbolehkan bunuh diri ya, karena ini berbahaya ya. Bahkan ada yang menyebut kehidupan sipil ini terganggu bukan karena pembunuhan, bukan karena perang, tapi karena bunuh diri. Ketika kita merasa mampu punya kendali terhadap sampai berapa lama umur kita. Nah, ya seluruh agama itu melarang, termasuk di Hindu. Kita baca di koran kan ada 60.000 tahun. Bahkan bukan hanya pada yang melakukan bunuh diri, keluarganya juga 7 kali keturunan yang tidak akan mendapatkan tempat yang baik dan sebagainya. Tapi nampaknya jangan-jangan ini masih konsep mengawang yang kemudian tidak menyentuh secara personal. Katakanlah begini, di rumah sakit daerah itu banyak loh, di rumah sakit umum ya banyak kok, hampir setiap hari ada orang yang datang percobaan bunuh diri. Jadi sudah melukai diri, tetapi kemudian ditolong ketahuan lah oleh keluarga dan sebagainya. Fenomenanya adalah angka pulang paksa itu tinggi. Angka pulang paksa? Ya, artinya mereka datang hanya untuk dijahit lukanya, kalau keracunan dikeluarkan racunnya, tetapi dasar ya gangguan mental yang melatar belakangi itu tidak ditangani. Jadi depresinya tidak ditangani. Kasus ininya aja yang ditangani, lukanya, keracunan. Seakan-akan keluarga merasa kalau mereka memarahi, kamu begini aja cengeng kok bunuh diri, ya kan, cemen kamu jadi laki-laki, begini aja bunuh diri. Seakan-akan dengan melakukan itu masalahnya tuntas. Padahal tidak demikian. Ada penelitiannya, orang yang sudah berkali-kali melakukan upaya bunuh diri ya 6 kali 7 kali akhirnya akan tanda kutip berhasil bunuh diri.
Kalau kita ya benar-benar menyerap ya kata-kata di agama tadi, bahkan keluarganya, artinya kita itu bukan soal hukumannya berapa lama dan semenyengsarakan apa, tapi bahwa keluarga itu punya tugas. Yang penting bahwa kita tuh harus waspada, melakukan yang terbaik ya kan pada anggota keluarga kita. Jadi kalau soal ancaman bahwa nanti kalau kita kita abai, tidak waspada, kemudian ada yang terjadi dan bunuh diri, nanti di kehidupan setelah setelah kehidupan ini akan sengsara. Jangankan setelah kehidupan, saat masih hidup ini sudah sengsara. Ya, saya pikir psikiater semua menangani keluarga-keluarga yang ditinggalkan akibat anggota keluarganya bunuh diri. Nah, itu sudah ya, dan keluarga ini punya risiko yang meningkat bahkan lebih dari 5 kali lipat kalau ada anggota keluarga kita bunuh diri. Oh, artinya kalau ada anggota keluarga bunuh diri itu berpotensi juga terhadap anggota yang ditinggalkan itu kemudian menyisakan trauma, risiko untuk kemudian bunuh diri juga akan bertambah. Jadi perlu kita cegah, perlu kita rehabilitasi sebetulnya. Nah, ini bicara pencegahan ini, Dok. Ini yang penting saya kira ya. Jadi kami sebagai media, kemudian juga pemerintah, tentunya dokter sebagai psikiater, upaya-upaya pencegahan ini. Seperti apa yang bisa dilakukan, Dok? Pencegahan masyarakat juga biar bisa tahu. Betul. Misalnya mungkin ada saudaranya, ada keluarganya yang sudah mulai ada tanda-tanda melakukan ulah pati, bisa dicegah lebih dulu. Ya, nah karena sering kami sampaikan bahwa tugas pencegahan bunuh diri itu bukan semata-mata tugas psikiater, bukan tugas psikolog, ya, tetapi tugas semua orang. Betul. Jadi dari mengenali tanda dan gejala, ya orang yang berisiko atau rentan bunuh diri, ya, dari perubahan-perubahan yang sering kali disepelekan, perubahan pola tidur, dari yang ya tidurnya nyaman tapi kemudian terganggu, jam-jam rawannya itu terbangun jam 2, jam 3 gitu, ngedas lemah itu, makanya kejadian bunuh diri kan sering terjadi di jam-jam itu. Kemudian bisa juga perubahan pola tidur itu yang tadinya enak tidur, akhirnya lama tidurnya gitu. Jadi lama tidurnya bisa 10 jam, 12 jam, tapi kok rasanya enggak segar-segar. Nah, itu hati-hati. Kemudian kedua, mulai ada perubahan perilaku yang tadinya banyak bicara atau terbuka, kemudian jadi menutup diri, jadi tidak keluar rumah. Atau kebalik, yang tadinya pendiam jadi banyak bicaranya, ya kan? Apalagi membicarakan kematian, atau mulai cari-cari informasi, atau sekedar mengeluh, mungkin nih adenan mati gitu, ya kan? Lebih baik saya mati aja, mati kayaknya kok enggak tidak sengsara gitu kan, dan sebagainya. Nah, keluhan itu harus ditanggapi dengan serius ya. Kemudian ada juga perubahan-perubahan ya dalam tadi ya pola tidur, perilaku, kemudian dalam pekerjaan, jadi mengganggu pekerjaan atau kuliah mulai terganggu dan sebagainya. Ya mulai mencari pertolongan sebetulnya, ya mulai ngajak ngomong orang-orang, ya kan. Hanya saja sekarang tidak setiap masyarakat punya kemampuan menanggapi hal ini. Antara karena takut, ya kan, kemudian apa? Sering kita malah dimarahin malah ya. Oh, kamu kurang bersyukur, oh kamu kurang iman, kamu ya kan harus banyak berdoa, nggak boleh mikirin itu. Ya. Seakan-akan kalau bicara begitu urusan semua beres gitu. Enggak, orang hanya berhenti bicara, berhenti curhat, bukan berhenti pikirannya untuk bunuh diri. Itu justru kita harus punya kemampuan mendengarkan tanpa penghakiman. Loh, kenapa kok sampai berpikir begitu? Ya kan? Oh, bahwa perasaan yang dia alami itu nyata, bukan berarti benar loh, tapi nyata loh, itu yang dia alami. Nah, lalu bagaimana, apa yang membuat dan sebagainya, ya. Jadi pengetahuan umum bahwa pencegahan bunuh diri 3L nih, look, listen, link itu 3L ya.
Luke itu melihat tanda-tanda bunuh diri tadi. Apalagi misalnya tanda yang lain mulai nih ya ngasih-ngasihkan barang berharganya yang tadinya koleksi apa majalah, koleksi ya bonsai, yang tadinya dipinjam aja nggak boleh ya kan, sekarang gitu mulai dikasih-kasih hewan peliharaannya, dikasih dititip sama keluarga atau tetangga. Hati-hati, itu sudah jelas. Apalagi menuliskan ya di media sosialnya ya tentang keluhan-keluhan itu sudah pesan ya, warning. Jadi look, listen, kita mendengarkan hal itu. Kalau kita sudah tidak mampu, link hubungkan. Nah ini sebenarnya peran serta ya terutama negara menyediakan ya link-link ini. Apakah ada hotline-nya, apakah kemudian membawa ini bikin appointment, yuk kita punya BPJS, ayo kita ke Vaskes 1 minta konsultasi, ini kayaknya sudah tanda, apakah ke psikolog klinis ataukah ke psikiater. Nah ini kita bisa cegah. Nah sejauh ini kalau dari tadi dokter menyebut yang link itu kan upaya pemerintah, sejauh ini gimana dokter melihat upaya pemerintah? Ya artinya di rumah sakit ini sudah tersedia klinik khusus kejiwaan, kemudian juga disediakan psikiater seperti itu. Ya masih sporadis. Artinya sama-sama bekerja ya, kami psikiaternya bekerja, psikolognya bekerja, ya kan. Ada tenaga-tenaga sosial bekerja, perawat ya, para perawat jiwa bekerja, tetapi kan belum ada sistem khusus, ya kan. Ya katakanlah lah, berapa sih programnya dari pemerintah untuk pencegahan demam berdarah? Rasanya semua masyarakat tuh sudah hafal 3M, dan harus melakukan. Ada jumantiknya lagi kan, yang periksa lagi ke rumah-rumah. Itu kan itu musiman bisa diatasi lebih dini kan? Ya, artinya kalau memang misalnya pemerintah daerah Bali merasa ini sudah darurat, malu kita. Saya sebagai orang Bali malu gitu juga ini tertinggi terus ya. Nah perlu program khusus, artinya detensi ya dari hotline-nya. Saya kok mimpi ada Bali Helpline gitu. Orang bisa 24 jam ya akses ke sana dan itu terhubung dengan misalnya seluruh BPBD di semua ya. Rasanya sekarang ada di kabupaten, di Kota Madia BPBD. Kalau memang krisis ya bisa dijemput ke rumah. Ya, dibawa ke rumah sakit. Kita perlu bicara pada BPJS. Yang rumah sakitnya juga sudah siap, psikolog gitu ya. Sudah ada ruang khusus untuk itu. Jadi kalau orang yang punya keinginan bunuh diri ya yang berat, itu ruangannya khusus. Kalau enggak dia bunuh diri di rumah sakit. Betul. Ya. Jadi bukan hanya psikiaternya ada, ruangannya juga harus ada. Dan itu kalau bisa di-cover oleh BPJS. Ya kan? Kemudian bukan hanya dirawat aja, setelah itu ya kan ada ya rawat jalan ya. Kemudian ini bukan hanya masalah klinis, ini juga ada pekerjaan ya, tokoh-tokoh adat ya, tokoh agama ya, bagaimana setelah itu ya, kita itu sebenarnya local wisdomnya sudah ini bagaimana kemudian kita ya mengurangi rasa bersalah kita kalau sempat kecolongan begitu, bagaimana keluarga kita melukat ya kan. Jadi kami sebenarnya juga diberikan kesempatan misalnya mengisi materi pada pendidikan calon pemangku, Pak. Ya kan, kami bahkan masuk soal kesehatan mental. Jadi pemangku nantinya tidak hanya ngantebang Banten saja, tapi ya, juga jadi penyuluh di keluarga. Orang kan tiap ada upacara di keluarga yang tahu dinamika di keluarga itu pemangku misalnya. Nah, jadi seluruh elemen bisa dilibatkan gitu. Itu jadi sejauh ini di rumah sakit di Bali ini belum semuanya ya. Belum semua, belum optimal ya, karena kan masih belum menjadi prioritas. Ya ini mungkin bisa menjadi masukan bagi pemerintah di Bali ya. Karena bagaimanapun ini situasinya sudah masuk darurat ya. Dan ini tidak mahal, tidak mahal seperti misalnya membuat ya pelayanan terpadu untuk jantung misalnya, untuk cuci darah, tidak semahal itu kok. Tidak perlu alat-alat khusus yang modern, tetapi
punya sistemnya dan terhubung. Punya sistem dan terhubung. Ya, BPBD kan sudah punya, tinggal kita latih saja. Helpline-nya ya. Jadi sebenarnya sebelumnya ya di Bali ini beberapa yayasan mau membuat, bukan mau, sudah membuat. Beberapa kali tutup karena resources-nya kalah oleh ya demand-nya. Jadi banyak orang kan tidak mungkin ya satu saluran itu melayani 1.000 orang gitu dalam sebulan ya. Jadi perlu ya resources yang mainstream, ya melibatkan ya kami dari profesi ya profesional kesehatan. Jadi kebetulan kami punya forumnya ya. Jadi Asosiasi Psikiater PDSKJI ya, cabang Denpasar, kemudian HIMSI Asosiasi Psikiater Psikolog ya, IPKJI untuk apa namanya psikolog klinis, perawat jiwa ya. Ada IPK ya, IPKJI, kemudian IPK itu psikolog klinis, konselor itu kami tergabung dalam forum ya, forum bersama untuk profesional kesehatan mental. Kami siap untuk terlibat untuk itu, tidak usah memikirkan biayanya, kan? Kita gotong royong, tetapi rumahnya atau sistemnya ya tentu dibuatkan oleh pemerintah daerah. Kita dukung ya, Bali Helpline misalnya, terserah namanya apa ya kan. Itu selama seminggu terakhir mungkin ada hubungannya ya di media ribut ini. Saya terbuka aja, beberapa ya pemegang kebijakan sudah mulai tergerak ya kan. Wakil Bupati Badung ada rencana, saya mau buat rumah berdaya dok ya kan, safe house ya untuk korban bunuh diri, korban yang rentan bunuh diri. Mungkin pasca dirawat, tidak ada keluarga ya, atau korban kekerasan, kita dukung, kita siap. Kapan ya kan kami bisa ya, tentu bukan secara materi tetapi dari segi kemampuan, skill ya, pengelolaan. Kemudian Wakil Bupati Jembrana juga sempat menghubungi kami, tertarik rasanya membuat semacam helpline itu. Ya bagus gitu, tapi saya kira memang sudah perlu itu ya. Sudah perlu memang. Jadi pemerintah Provinsi Bali yang harusnya turun langsung. Jadi karena ini problem di Bali kan. Jadi supaya gotong royongnya itu supaya tidak ada lagi misalnya kan, ada yang saya baca ya di media. Gimana jembatan di Badung ini kok dijadikan ya, padahal yang bunuh diri bukan warga Badung. Iya kan, orang Denpasar, orang Beleleng ke sana. Yang nggak bisa kita lagi pendekatannya sektoral begitu. Kan? Jadi perlu sistem itu khusus, dan saya pikir nggak akan sampai ya tahunan ya sekian M gitu, rasanya tidak akan. Kita tinggal perlu melingkan ini dengan nama yang khusus ya, hingga semua bisa berperanan, termasuk PKK Mendesa Adat bisa kita ini kan dan sebagainya. Jadi ada ketok semprong lah untuk untuk sekali lagi ini karena ini sudah darurat bagi Bali ya. Kita berharap pemerintah Provinsi Bali cepat turun tangan ini mengatasi ini, apalagi dari psikiater sudah sangat siap untuk membantu ini, dan saya kira sudah banyak elemen yang siap membantu di masyarakat. Terus itu kita juga sebagai media juga turut mendorong ini supaya bisa teratasi lah di Bali kasus-kasus bunuh diri ini, karena ya sekali lagi sangat miris gitu ya dokter ya. Nah, selain mungkin juga tentu kita berharap keterlibatan pemerintah, tentu sekali lagi upaya pencegahan. Kira-kira faktor-faktor yang menjadi penyebab selama ini seperti apa dokter yang melihat? Ya, kalau kita sebenarnya tidak mengherankan kalau angka bunuh diri itu tinggi di Bali, karena indikator yang lain juga masih PR ya. Angka ya gangguan jiwa berat ya di Indonesia itu Bali tertinggi. Itu riset kesehatan dasar ya, tertinggi berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Dan dari data nasional itu juga tidak sampai setengahnya yang berobat teratur. Kebayang nggak orang gangguan jiwa berat yang halusinasi yang waham ya, itu tidak berobat teratur, setengahnya itu kan jadi bom waktu untuk kita ya. Dan tempat mereka bukan di rumah sakit jiwa, tapi bagaimana mereka bisa pulih ya, nyaman, tidak kumat ya di masyarakat ya.
Kemudian angka yang lain misalnya angka narkoba ya, angka absolutnya, kasus absolutnya itu di Bali itu masuk 10 besar. Iya, betul. Dengan jumlah penduduk yang tidak sebesar ya kan provinsi-provinsi di Jawa. Ya. Itu masuk 10 besar. Dana ya yang terserap untuk pinjol itu juga tertinggi. Ya kan, kalau kita baca ya dari media latar belakang bunuh diri itu beberapa pinjol. Ya Bali masuk 10 besar. Judol juga. Ini yang baru juga, ya. Kemudian angka KDRT kalau kita lihat ya di ya kantor urusan PPA meningkat ya selama pandemi meningkat, setelah selesai pandemi tidak menurun ya kan. Nah, itu kan indikator permasalahan-permasalahan sosial ya. Belum lagi perubahan-perubahan di masyarakat yang mungkin karena modernisasi. Banyak loh yang bunuh diri ini bukan hanya orang muda atau dewasa tapi lansia yang punya penyakit kronis. Sekarang kan banyak lansia yang tinggal sendiri di kampung. Karena anak-anaknya ya sudah ya kan di kota ya untuk pekerjaan. Nah, mereka kesepian misalnya ya kan, kondisi kesepian, kondisi sakit ya kondisi sakit. Bahkan ada liputan sebenarnya yang terinci dari salah satu ya TV swasta, angka bunuh diri di Karangasem itu sebagian besar adalah lansia atau orang yang punya punya penyakit kronis itu karena sempat banyak yang nunggak BPJS-nya. Nunggak BPJS-nya, kemudian kalau mau dijadikan PBI ya, penerima bantuan iuran negara butuh proses. Sementara orang kan berobat nggak bisa jeda. Harus. Nah, itu yang saya lihat mereka wawancara ya anggota kepolisian dari penelusuran itu semikian. Jadi apapun perubahan kalau kurang gercep, nah, itu bisa terjadi seperti itu. Atau ya kita sudah tinggal bareng dengan orang tua, dengan anak, dengan cucu. Tapi kan sekarang kedekatan ya, relasi itu berkurang. Semua sudah punya TV masing-masing ya kan di kamar. Orang komunikasi hanya pakai chat ya kan. Satu rumah loh itu. Sibuk pakai HP sendiri-sendiri ya kan chat dan sebagainya. Ya mungkin akan terkendala dalam hal pencegahan bunuh diri yang look gimana look orang kita nggak jarang lihat masing-masing ya kan dan sebagainya gitu. Jadi tantangan itu juga makin besar ya. Maka jangan heran kalau random juga orang bunuh diri itu ya bisa di mana saja. Di sekolah ya kan. Wah, ada kejadian-kejadian ya kan dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya sih sah-sah saja kalau misalnya jembatan atau gedung yang berisiko itu diamankan, ada jaringnya, ada ininya. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Jadi bukan hanya pencegahannya dalam bentuk renovasi misalnya kayak jembatan itu dipasangin railing gitu kan. Itu penting ya kan, tetapi jangan berhenti di sana. Seakan-akan ya sudah selesai masalahnya gitu loh. Pasang CCTV sama railing sudah selesai tapi bagaimana yang penting adalah upaya pencegahan secara mentalnya ya kita namakanlah sesuatu dan itu baik loh untuk pariwisata. Kepikiran nggak kalau ya masyarakat wisatawan yang datang tuh merasa tidak aman karena nggak ada hotline-nya dan kan mungkin sering ya viral di media sosial bagaimana juga ada wisatawan asing yang kemudian kumat di sini ya. Dan juga banyak WNA juga yang bunuh diri di Bali. Ya, dimulai dari waktu pandemi sampai sekarang ada kejadian apakah itu kemudian jadi percobaan bunuh diri atau bunuh diri atau ya mengalami relapse atau kumat yang untuk gangguan jiwa yang dialami. Karena kan rata-rata sekarang mereka sudah tinggal panjang, panjang bukan lagi wisatawan yang 2 minggu atau 1 bulan, tapi sudah bekerja di sini. Digital nomad ya. Nah, sebagian juga orang yang sebenarnya punya kartu disabilitas di negaranya, jadi memang memerlukan pengobatan yang teratur atau berwisata. Kita tidak bisa melarang ya orang misalnya mengalami bipolar berwisata untuk datang ke Bali, tetapi kalau ya tidak cukup informasi merencanakan ya liburannya di sini
maka akan jadi kumat ya kan dan sebagainya. Dan kemudian itulah kenapa kami misalnya 19 psikiater membuat Bali Mental Health Clinic. Saat itu kita tidak punya ambulan khusus psikiatri. Belum ada ambulan. Sekarang ya kan, kalau nggak, sekarang kita punya. Bisa dihubungi. Ya kan, maka kami dekat dengan komunitas ekspatriat ya. Bahwa kalau ada kedaruratan seperti itu, bahkan konsulat minta khusus ke kami. Misalnya konsulat Inggris, konsulat Australia, konsulat New Zealand, tolong kalau warga negara kami ada yang ya kemungkinan mengalami begitu, bukan direkam, tetapi dijemput oleh tenaga medis, diobati. Mereka itu bukan kriminal, mereka itu orang gangguan. Nah, itu permintaan mereka. Jadi ya, dan mereka rata-rata punya insurance ya kan. Walaupun ada juga ya warga negara asing yang terlantar di sini, tidak dengan perencanaan yang baik, banyak juga itu ya. Kemudian terkendala lagi biaya. Nah, itu kan keluar biaya dari negara untuk menangani itu. Nah, tadi kan dokter salah satunya itu lansia kan itu ya. Faktor umur, dan kan juga tidak bisa kita ini juga bahwa faktor ekonomi juga menjadi salah satu banyak penyebab akhirnya warga bunuh diri, desakan ekonomi juga kan ada juga untuk di kalangan anak muda itu masalah asmara juga. Ya, asmara. Nah, kira-kira dokter melihat ini alkohol juga pasti ada resikonya ya. Bukan saya ini kan sekarang ada kita menggalakkan ya bagaimana local wisdom ya, alkohol, arak Bali dan sebagainya. Isunya bukan itu, tetapi misalnya responsible drinking ya kan, jangan karena kita mau mendayakan itu tidak responsible. Dan sebenarnya di lontar-lontar kita kan ada itu ya kan, satu sloki ya kan, 2 sloki, iya 2 sloki aja cukup, lebih ya kan. Dan jangan pernah minum dalam keadaan galau ya kan, tidak dalam keadaan cukup sadar ya untuk hal itu sebenarnya diajarkan. Jadi jangan setengah-setengah kita. Nah, itu ada hubungannya dengan angka bunuh diri yang tinggi, sehingga orang nggak mencari pertolongan, mereka cari pertolongan sendiri dengan minum. Ya kan, dan minumnya jadi tidak responsibel gitu. Ya kan. Orang bunuh diri dalam keadaan mabuk ada. Ya, antara bunuh diri apa kecelakaan itu kan samar ya. Jadi ketahanan kita juga perlu. Tadi kita bicara soal faktor-faktor stresor, masalah-masalah yang terjadi. Tapi juga penting bagaimana membangun manusia Bali yang punya ketahanan diri yang baik. Ya, kesulitan akan selalu ada. Mungkin kemarin pandemi, mungkin setelah ini akan ada lagi yang lain ya. Tapi bagaimana membangun ketahanan juga penting secara spiritual secara mental ya. Kita lagi bicara juga pola asuh ya. Mungkin ya generasi yang terdahulu merasakan kesulitannya sehingga kita nggak mau ya anak-anak kita merasakan kesulitan yang sama. Akhirnya memanjakan. Maka tercipta ya generasi stroberi yang kemudian ya mudah rapuh dan sebagainya. Karena setiap kali mereka mengalami kesulitan, kita ambil alih ya kan dan sebagainya. Ya, saya rasa ini juga terjadi ya fenomena ini mungkin ya. Ketika anak-anak muda ini yang akhirnya melakukan aksi bunuh diri itu mungkin karena terlalu manja hidupnya selama ini, terus ketika mendapat masalah besar hanya langsung arahnya ke sana. Ya, itu bisa ya pengaruh teknologi juga kan banyak ya. Internet anime yang juga ada kultur itu menyakiti diri dan sebagainya ya kan. Nah, ini dua belah pihak ya. Ada juga sebenarnya penelitian yang mengatakan bahwa generasi Z ya milenial itu sudah teredukasi ya untuk kesehatan mental jauh lebih baik daripada generasi di atasnya. PR-nya adalah generasi yang di atasnya. Justru yang jadi PR-nya generasi yang di atasnya. Ya, karena di rumah sakit sekarang, di klinik, ya di psikolog, psikiater itu
keinginan untuk datang dan berkonsultasi pada generasi ini sudah tinggi. Tapi justru dihalangi oleh orang tuanya. Dianggap kamu lebay, dianggap kamu ya kan pengen cerita aib keluarga. Ya kan di sana. Jadi PR kami juga, PR kita adalah bagaimana edukasi ini juga ada ya pada generasi-generasi di atasnya. Artinya mungkin kalau generasi di atasnya itu yang orang tua ini mungkin mengemukakan sesuatu itu masih tabu gitu ya. Mungkin sesuai dengan karakter orang Bali yang tidak terlalu vokal mengungkapkan masalahnya, keresahan hatinya. Sementara untuk sekarang ini generasi muda ini sudah mulai agak terbuka gitu dokter ya. Ini jadi kendala juga ya. Ya kalau dibilang misalnya kita tidak ada budaya curhat, enggak juga kan ada istilah raga mekangan kan gitu kan. Enggak ada jadi tiang mekangan ya kan. Kemudian kita dalam pernikahan orang Bali itu dinikahkan oleh pamannya kan. Dan ketika menikah diberikan wejangan dan nanti kalau ada masalah ya pada orang-orang yang menikahkan itulah kita konsultasi kan sebenarnya. Itu bukan seremonial sebetulnya ya. Nah, itu kalau kita bisa lakukan ya, mekangan itu boleh kok ya kan. Jadi kita curhat ya, orang tua boleh mekangan pada generasi yang lebih muda, orang mudanya juga boleh kok. Ya dan kita ya mendengarkan, dan sebenarnya orang Bali itu dididik bukan dari mainan, dari cerita. Kalau kita ingat masa-masa dulu itu kita diceritakan kan lewat dongeng, ya kan pakai tangan, bayangannya, ya kan. Ya itu ceritalah yang membesarkan diri kita. Nah, nggak usah jauh-jauh kok, itu aja kita lakukan lagi ya di anak-anak kita ya. Seberapa sibuknya taruh dulu gadgetnya ya, menjelang mau tidur kita hampiri anak-anak kita, kita cerita lagi ya supaya mereka punya ya keteladanan yang baik gitu ya kan, punya kecerdasan, punya ketahanan ya, kalau ada masalah tidak mudah hancur, tidak mudah menyerah gitu ya. Karena kalau saya juga melihat beberapa kali kasus-kasus bunuh diri itu dan cerita-cerita teman juga, ketika ada warga yang sudah punya niat untuk bunuh diri karena mungkin tekanan mental, stres gitu, sebenarnya itu kan bisa dicegah dengan mungkin dia dengan ada teman curhatnya, untuk teman untuk mengungkapkan, untuk bercerita, teman ngobrol. Nah, sering sekali ini yang tidak dia dapatkan, sehingga akhirnya dia menyerah, akhirnya mengambil jalan itu. Ya, tidak ada relasi. Sekarang nih banyak orang tinggal satu rumah itu bukan teman hidup. Teman tinggal aja, kita tinggal bareng saja, tapi tidak betul-betul hidup, bicara, ya kan, berkomunikasi, saling menumbuhkan diri, tidak demikian. Kita cuma sama-sama tinggal aja, sudah makan kah, ya kan, dan sebagainya. Apalagi dengan sekarang gadget semua ya. Ya, bukan hanya pada anaknya, sama pasangannya aja demikian. Berapa orang mungkin termasuk yang di sini, ya kan, kita sebelum tidur asik dengan gadget kita masing-masing, tidak bercerita pada pasangan kita. Ya kan, mulailah masalah-masalah ya dalam rumah tangga itu muncul. Ya, kalau sekarang saya ditanya ada nggak obat ajaib ya untuk kemudian ada budgetnya gitu, itu bisa kemudian menurunkan angka bunuh di Bali, tidak ada. Ini butuh peran serta kita semua, dimulai ya dari diri kita masing-masing dan orang terdekat kita ya. Ya, termasuk juga bagaimana meluangkan waktu untuk bercerita dengan pasangan, dengan anak-anak juga kan, biar anak-anak juga ada tempat untuk curhat di keluarga. Nah, menarik sekali nih, Tribuners, masukan-masukan atau penyampaian dari dokter. Nah, tadi dokter sempat menyinggung salah satu fenomena sekarang ini yang marak ini dan jadi salah satu faktor penyebab bunuh diri itu termasuk di Bali ya. Pinjol dan judol. Mungkin ini bisa dijelaskan dok. Emang sebesar itu kah pengaruh judol itu terhadap orang bisa menjadi gangguan mentalnya? Ya sangat besar ya. Saat ini itu adalah banyak masyarakat tidak tahu ya. Kecanduan judi ya, termasuk kecanduan judi online, kecanduan pinjaman ya, termasuk pinjaman online. Itu adalah
diagnosis resmi gangguan mental. Gangguan mental. Jadi kalau dulu kita tahu kecanduan narkoba, sekarang ada istilah kecanduan perilaku. Kecanduan perilaku ini adalah terbesarnya adalah kecanduan judi, ya, gambling addiction, ya, kemudian debting, ya, addiction, jadi pinjaman. Kemudian online shopping juga ya. Kalau ini ibu-ibu biasanya, ya, pada wanita. Bahkan anak-anak sekarang sudah. Anak-anak perempuan tuh. Jadi kalau nggak lihat ya marketplace sedikit pusing. Ya. Kemudian jadi check out tapi walaupun nggak dibayar gitu, ya kan. Terus ada pornografi, ya, jadi sexual addiction, ya, cukup banyak ya. Kemudian online gaming disorder. Kalau dulu banyak, sekarang sudah mulai berkurang, tapi masih menjadi fenomena, ya. Jadi itu nggak bisa hanya dengan nasihat, ya kan, kemudian bisa jadi berhenti. Itu perlu penanganan. Dan menurut saya ini masalah yang cukup besar. Karena kalau narkoba itu ada badannya tersendiri yang mengurus, makanya tidak ditanggung BPJS kan, kalau orang kecanduan narkoba. Tapi rehabnya bisa gratis lewat BNN. Nah, ini kecanduan ini belum di BPJS nggak menanggung, badannya khusus mengurusi nggak ada. Kecanduan judulnya nih ya? Ya, judi online, dan itu besar pengaruhnya. Bisa dibilang kalau saya praktek dari berapa ya, hampir 10%-nya ini masalah ini, ya kan? Dan mungkin teman-teman sejawat ya, psikiater, psikolog juga tahu betul, ya. Faktor yang orang percobaan bunuh diri gitu, sebagian adalah pengaruh dari pinjaman online dan judi online. Apalagi kalau kombinasi gitu. Jadi untuk judi pakai pinjaman. Wah, kacau. Ya. Kacau. Ya, yang stres bukan yang pinjam saja, keluarganya ikut semua, jual tanah dan sebagainya. Saya sampai tahu betul bahwa bisa loh di notaris bikin perjanjian pemisahan harta antara orang tua sama anak. Jadi kalau anaknya ya pinjaman, orang tuanya nggak perlu melunasi, ya kan, dan sebagainya. Nah, ini perlu juga atensi khusus, ya, betul-betul gimana kita saya malah dengar sekarang platformnya meningkat, boleh pinjamnya, ya kan, lebih besar, ya. Kalau nggak salah saya baca 5M gitu. 5M, ya. Kan lebih kacau gitu. Tanpa jaminan dan sebagainya, dengan bunga yang besar. Orang pinjam juga kompulsif, ya, bukan berdasarkan kebutuhan, ya. Itu masalah yang cukup besar, ya. Itu gangguan mental apa namanya itu, dokter, kalau behavioral addiction, kecanduan perilaku. Kecanduan perilakunya itu. Ya, jadi bukan soal kebutuhan. Jangan dipikir orang kecanduan judi online atau kecanduan pinjaman online itu karena kita butuh, nggak ada pakai beli ini, kita pinjam dulu, enggak. Kadang-kadang nggak ada kebutuhannya, mumpung ada yang nawarin. Ya kan, kemudian pinjam banyak. Kalau ditanya pun, itu kamu pinjam segitu habis buat apa? Dia sendiri itu nggak paham. Nggak tahu kemana uangnya. Apa ya kemarin? Gitu. Ya, beli pun akhirnya untuk barang-barang yang nggak terpakai. Itu gangguan mental itu. Judi online itu bukan soal kalah menang gitu. Ya kan? Yang kalau saya diceritakan sebenarnya unik ya, salah satu klien saya itu sebenarnya pembuat ya algoritma. Ya. Jadi sebenarnya judi online yang jenis yang paling laris itu adalah slot kan. Itu ilegal ya. Nggak ada mesin slotnya. Itu hanya algoritma saja yang dibuat oleh seseorang. Jadi dibuat polanya ya, kalau kita ya bertaruh sekian di awal-awal akan menang berapa ya kan. Nanti di fase mana dia akan kalah ya kan. Di fase penghabisan ketika bertaruhnya makin besar, maka akan dibuat hampir menang. Jadi kalahnya itu hampir menang. Khas itu pasti. Supaya kemudian kita mau depo lagi ya kan, dan sebagainya. Kalau yang sudah lama nggak main, sudah peraih main 1 bulan, dikasih loyalty reward, nanti ada message di WhatsApp ataukah di email.
Anda mendapat loyalty reward, dikasih itu 600.000 atau 1.200.000 pakai main. Pancingan ya, pancingan supaya nanti kalau habis depo lagi kita gitu. Jadi memang dibuat untuk menjadi kecanduan gitu. Dan ini yang bilang sendiri nggak mungkin menang, Dok. Kalau main kartu, main apa, judi itu masih ada kemungkinan menang kan, yang dilawan ada, kartunya ada, ini enggak. Tuh. Dan kalau menang bisa karena algoritma ini memastikan kalaupun menang nggak akan ngambil. Kalaupun ada yang pernah ngambil uangnya, pasti akan main lagi dong. Itu memang dibuat. Jadi ketika sudah mengalami gangguan itu akan tergoda terus, Dok ya? Terus bahkan ada yang rehab ya, rehab rawat inap di BMHC itu sudah habis ya 4,6 M total. Dia jual tanah keluarga. Akhirnya rehab di klinik kami, rehab di minggu kedua, dia ngerayu kami jadi terapisnya itu dirayu. Dokter punya nggak 1,5 juta aja lah, Dok, nggak usah banyak-banyak, nanti saya mainin, saya kembalikan 2 minggu. Saya bilang, kamu ini ceritanya datang ke sini ini gimana gitu. Ya, jadi kalau kita print kan ya mesin slot itu apa namanya yang di online itu kita screen capture, kita print berwarna. Itu aja udah memuaskan sekali buat dia lihat gitu. Setengah hari hampir menang gitu ya. Iya, dia membayangkan itu tuh. Itulah gangguan mental. Jadi kalau di brain mapping ya, dicek ya otaknya itu. Jadi kalau psikiatri kan bukan CT scan atau MRI, bisa di PET scan atau kalau yang ada di Bali bukan PET scan, brain mapping gitu. Di klinik ada itu. Otak orang yang kecanduan narkoba sama otak orang kecanduan judi online itu ya sama, serupa. Padahal nggak mengkonsumsi apa-apa kan. Jadi perlu rehabilitasi khusus, perlu diobati. Itu tidak akan bisa baik-baik sendiri. Gitu. Jadi ini mungkin informasi penting juga bagi masyarakat ya, terutama yang di Bali dan juga mungkin di Indonesia, di luar juga, ketika ada keluarganya yang kecanduan judol bisa direhab ya, Dokter ya? Ya perlu direhab untuk itu. Nah, kedepannya kami mendorong sebetulnya rehabilitasi ini ya karena belum ada badan khususnya, apakah bisa ditanggung BPJS? Masyarakat yang sudah menderita ya kan, sudah habis-habisan ini, apalagi jalannya, jangan sampai mereka berpikir jalan terakhirnya adalah bunuh diri gitu loh. Ya kan? Ada, kalau memang BPJS tidak bisa, apakah ada misalnya ya kan boleh itu dari pemerintah daerah ya kan. Kalau saat ini misalnya ya luka cedera akibat bunuh diri karena ya gangguan mental tidak ditanggung BPJS, apakah ada dana khusus dari pemerintah Provinsi Bali? Apakah rehabilitasi judi online, pinjaman online ini, jadi rehabilitasinya yang penting, Bang. Ya kan? Betul. Sehingga kita siap bikinkan protokol terapinya dan sebagainya sehingga nggak berlarut. Kalau nggak generasi kita lah yang hancur karena bunuh diri, hancur karena judi online, ya kan, macam-macam. Gitu. Tapi Dokter, kembali lagi terkait judol nih, pelaku judol nih, sampai akhirnya dia memutuskan untuk jalan ke bunuh diri itu, kenapa, Dokter ya? Ya kan. Setelah itu ya mungkin awal-awal kan masih ditalangi mungkin oleh keluarga, akhirnya lama-lama ya keluarga merasa berat juga dan kemudian dikejar-kejar lah oleh pinjol ya kan. Dia kemudian mungkin yang kerja di tempat kerja jadi rame, dipermalukan dan sebagainya. Besar gitu ya. Ada juga guru yang ya masalah pinjol dan sebagainya di sekolahnya dibuka ya tidak suportif juga ya, kemudian malu ya akhirnya memilih jalan yang salah ini gitu ya kan. Nah, kita perlu ya mencegah hal-hal itu terjadi. Bagaimana saya nggak tahu dari soal hukumnya, ada yang bilang ini pinjol ini boleh kok tidak dibayar karena tidak resmi dan sebagainya, tapi gimana, saya lihat masyarakat belum sangat paham tentang hal itu. Jadi PR kita banyak, fenomena itu kita selesaikan ya kan, baru bisa ya toh. Jadi apa namanya, butuh khusus rasanya ya. Jadi bukan hanya soal materi ya. Jadi kan ada bantuan sosial secara materi, tetapi ya ketika mengalami kesulitan ini bagaimana. Kemudian banyak juga yang kami, kebetulan saya prakteknya di Denpasar ya. Orang Bali yang aslinya bukan di Denpasar tapi kan merantau di sini. Ketika mengalami kesulitan itu sendirian. Ya betul. Ya kan.
Seringkali kita rawat di rumah sakit ya, tetapi pulangnya nggak tahu kemana. Kami juga nggak berani ya memperbolehkan misalnya pulang ke kos, Dok. Kamu ada yang diajak nggak? Nggak ada. Ya kan? Nah, apakah ini ya tadi misalnya ide safe house itu juga penting ya. Sebenarnya ada beberapa yayasan mulai bergerak di sana ya. Bisa Helpline itu ada Yayasan Bali Bersama Bisa. Rasanya bisa perlu kerjasama pemerintah ya supaya nggak memulai dari awal juga, ya kan? Sebenarnya sudah ada ini ya, tinggal puzzle inilah yang perlu dibuatkan sistemnya, dibingkai ya kan? Oleh pemerintah menjadi suatu program tersendiri gitu. Yang kita juga nggak ingin ini buang-buang anggaran negara. Perlu ada target menurunkan ya berapa persen dari angka bunuh diri, ya kan? Yang mana dilibatkan lagi PKK, ya kan? PKK ini anggotanya ada di setiap rumah kan? Nggak ada rumah yang tidak ada anggota PKK rasanya, ya kan? Sampai yang tingkat terkecil ya kan? Tingkat terkecil itu, ya. Sehingga kita merindukan Bali itu betul-betul menjadi surga terakhir, last paradise. Orang lo datang ke sini untuk healing itu, sehingga betul-betul dia merasa sumpah ya di tempatnya, kemudian pindah ke Bali itu benar-benar merasa nyaman. Dan orang Balinya yang jadi tuan rumah juga demikian gitu. Bukan justru dalam tekanan ya. Ya tapi memang banyak mungkin masyarakat itu, Dok, ya sekali lagi mungkin perlu juga ini edukasi dan sosialisasi ketika merasakan cemas, merasakan stres, itu memang harus segera butuh konseling ya, butuh penanganannya saya lihat ada fenomena yang baik. Kalau dulu ya orang Bali itu kalau ke dokter gigi kalau sudah sakit gigi, sekarang sudah mulai banyak ya perawatan gigi, kan sudah ditanggung juga BPJS ya untuk itu, dan kesadaran itu mulai tumbuh. Nah, perlu juga sebenarnya ya kita menumbuhkan itu. Sebenarnya ada program yang sudah berjalan ya, tidak semuanya belum ada programnya. Ada program cek kesehatan gratis tiap ulang tahun. Itu tuh menyangkut juga cek kesehatan mental loh. Tapi kan orang antipati ya, saya nggak insom, saya nggak halu. Enggak, kita cek. Saya nggak introvert itu. Itu hanya sekarang justru orang malah bela dirinya gitu, Dokter. Justru cek kan kita, setiap orang tuh punya kerentanan masing-masing. Ya, termasuk psikiater punya kok kerentanan yang sama. Kerentanan ketika kita mengalami masalah yang sulit kita pecahkan nanti menjadi gangguan. Gangguannya macam-macam. Nah, jadi pernah nggak berpikir nih, ada orang di PHK 5 orang misalnya, ada yang di PHK jadi gangguan jiwa berat, schizofren gitu, jadi halusinasi, ada orang di PHK jadi depresi, ya kan, sedih berlebihan, ya, jadi kepengen bunuh diri, ada yang dipecat di PHK jadi gangguan cemas, nggak berani keluar rumah, berdebar, ya kan, jadi menahun. Ada orang dipecat di PHK tetap sehat mental. Nah, apa yang membedakan? Kan stresnya sama. Ya itu, jadi perlu merawat kesehatan mental kita justru ketika kita masih dalam baik-baik saja. Jadi jangan juga kita berpikir bahwa kesehatan mental itu kayak saklar lampu, on off gitu, sehat, sakit gitu. Dia itu gradasi kok. Ya, ndak ada setiap orang itu yang selalu sehat mental seumur hidupnya. Kita pasti ada aja lah, ya kan? Ya kan, gurau-guraunya kalau PNS itu kesehatan mentalnya di tanggal muda sama tanggal tua itu agak berbeda, ya kan? Itu misalnya, atau ya kayak saya ya tim sepak bolanya timnas menang, wah kesehatan mental kita naik, sangat mantap. Ya, kalau kalah turun lagi. Tapi bagaimana mengelola stres kita itu, mulai kita ya mekalngan ya, curhat pada orang-orang terdekat kita ya. Kami kalau di anak muda itu kita buat namanya komunitas teman baik, Pak. Jadi begitu sulitnya sekarang kita cari teman baik. Gimana kalau kita jadi teman baik? Ya, prinsip-prinsip 3L tadi diajarkan, ya kan? Ya kalau di demam berdarah ada 3M.
Ya, penanganan mentalnya 3L, ya kan? Ya, kemudian bagaimana mengetahui, ya, bagaimana mendengarkan tanpa judgement, bagaimana menjadi suportif terhadap teman-teman yang curhat. Itu yang dan juga diajarkan. Rasanya juga ini juga banyak mungkin ini bercandaan di masyarakat, terutama di mungkin kalau anak muda gitu ya. Ketika temannya curhat punya masalah malah di tanda kutip dibully, dibully, diarahkan ke hal yang negatif. Ini mungkin daripada galau, ayo minum gitu kan, gimana? Susah sih, ada juga yang agak keras ekstrem, mati kan ibunya gitu kan. Itu perlu juga di media sosial seperti itu. Nah, karena kita membicarakan itu ya, penting juga bagaimana kita menjaga di media sosial. Bicara bunuh diri ini ada namanya copycat suicide, jadi pencontohan bunuh diri, jadi peniruan bunuh diri, jadi weather effect, ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, ya, jangan sampai, saya sering kali mengatakan bahwa jangan, ya, kita menekan, ya, pemerintah ini untuk lebih atensi terhadap fenomena bunuh diri ini dengan cara no viral no justice, ya. Karena kalau makin viral nanti ya peniruan bunuh dirinya makin tinggi, memicu orang yang sudah rentan. Misalnya ya kita menghimbau juga, ya kan, media-media ya yang mainstream kan ada itu sudah tertulis kode etik jurnalistik ya yang khusus untuk itu, edarannya 2019. Tidak ada nama, tidak ada asal, tidak ada nama, latar belakang ya pekerjaannya, apalagi motivasi bunuh diri. Video, foto, caranya, ya, bahkan sebenarnya jangan melekatkan ya bunuh diri ini dengan tempat-tempat tertentu. Nah, itulah yang kemudian ada tempat-tempat yang dilekatkan sebagai tempat bunuh diri, akhirnya makin banyak orang ke sana untuk bunuh diri. Masalahnya sekarang bukan hanya media yang punya privilege untuk membagikan itu. Sekarang masyarakat bisa di media sosial mereka masing-masing, di grup WhatsApp, mereka kirim bahkan peristiwa bunuh dirinya, ya kan, digambarkan, ya kan. Masa begitu, Dok? Iya. Betul. Ya kan, coba dulu ada kejadian bunuh diri yang teman sejawat saya dokter yang konon katanya ya entah betul entah enggak motivasinya adalah masalah rumah tangga, gitu kan, misalnya. Besoknya kan ada kejadian orang yang punya masalah rumah tangga yang serupa kemudian melakukan bunuh diri dengan metode yang sama. Ya, sama mungkin juga dengan kasus di jembatan di Bangkong kemarin kan. Sebelumnya sudah ada kejadian karena mungkin itu terlalu viral gitu. Akhirnya orang juga meniru. Yang pertama kan yang tidak mendapatkan bansos itu kan, itu memang warga lokal di situ itu. Ya. Kemudian yang berikutnya kan orang-orang bukan dari sana. Iya, betul. Ya kan? Bahkan orang bahkan sampai dari kalangan pejabat mungkin sudah atau mungkin profesinya yang ada. Ini bisa pada siapapun ya di sekitar kita. Jadi sangat penting kita ya bagaimana mengatensi khusus untuk hal ini. Jadi jangan sampai kita pulau surga menjadi tempatnya surganya orang kemudian meninggal bunuh diri. Betul. Itu juga penting. Ya, saya kira itu menjadi pernyataan penutup dari Dr. Rai ya. Jangan sampai pulau surga kita ini menjadi pulau untuk tempatnya orang bunuh diri. Tentu sekali lagi bahwa ini perlu atensi pemerintah ya, pemerintah Provinsi Bali bagaimana bisa segera membuat program bersama psikiater, bersama masyarakat seluruhnya untuk bisa mencegah bunuh diri, fenomena bunuh diri di Bali ini yang selalu menjadi tertinggi, paling tidak bisa menurun di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu ya, Dokter ya? Ya, ingin sekali ya. Kita podcast berikutnya counter naratif nih ya kan. Betul. Wah, tahun ini ya angka bunuh diri menurun 30% ya kan dengan program-program ini. Nah, itu. Ya, salah satunya mungkin sampai sempat dijabarkan tadi sama Pak Dokter bagaimana setiap rumah sakit sudah bisa dibuka klinik, ruangan khusus, dilengkapi psikolog, kemudian ada psikiaternya untuk bisa mencegah masyarakat untuk melakukan bunuh diri. Bisa menyediakan rumah sakit bisa menyediakan tempat untuk konseling ya, untuk konsultasi, untuk bisa mencurahkan permasalahan yang mereka hadapi sehingga bisa mencegah upaya bunuh diri ini. Terima kasih, Dokter.
Atas waktunya kita berharap tentunya sekali lagi masyarakat Bali sebisa mungkin untuk menghindari upaya dan makin berbahagia kan, makin berbahagia ya, supaya angka bunuh diri ini di Bali bisa menurun. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Dokter. Kita terus mengedukasi masyarakat supaya Bali bebas, mungkin belum bebas ya, paling tidak kasusnya bisa Bali menurun. mantap jiwa lah, mantap jiwa, Bali mantap jiwa. Baik, Tribuners Semua Bali, kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.